Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-26 sampai 38. Nanti jemaat yang dikasihi Tuhan boleh sempatkan untuk membaca secara pribadi. Yang pasti kisah ini ataupun kebenaran firman Tuhan ini salah satu bagian khas dari perenungan ketika kita sedang dalam nuansa Advent ataupun Natal seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat kembali peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang sering sekali kita lewati dengan kacamata manusia. Kita tahu itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi setelah kita lihat bahwa itu adalah karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat itu, maka kita yakin bahwa ternyata sungguh ketika kita beriman kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin pengalaman itu di masa Advent kedua ini, ketika kita berbicara tentang iman, perlu diseringkan kembali kepada orang-orang sekitar kita. Barangkali lewat status WA, sharing di Facebook, IG, atau podcast, atau bentuk apapun itu yang kita bisa berbagi pengalaman tentang Tuhan begitu luar biasa menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena saya yakin hari ini ada orang-orang yang di masa pandemi ataupun bukan karena pandemi ini saja memang sedang bergumul luar biasa dan berharap kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya, kuasa Tuhan nyata dalam keluarganya, kuasa Tuhan nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena nats yang saya ambil dalam rangka renungan kita ini adalah ayatnya yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria ketika ia mengucapkan ataupun menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung anak yang diurapi oleh Roh Kudus dalam dirinya, serta ia memberitahu bahwa saudaranya atau sepupunya Elizabeth pun yang telah lama mandul akhirnya mengandung. Karena di ayat ini ia menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Advent kedua, kita meneguhkan iman kita. Mari kita kembali mengingat penyertaan Tuhan, sekaligus sharing pengalaman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ataupun yang baru-baru ini kita mengalami pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa, kita mau berbagi dengan orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu bahwa sharing kita itu ternyata sedang menjadi berkat buat seseorang yang juga imannya sedang bimbang, sedang ragu akan jawaban ataupun penyertaan Tuhan. Kita akan memujikan satu lagu dalam penutup renungan ini yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kita pujikan bersama-sama. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, itu yang kita imani di Advent kedua ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.